Halo Pepo Lenser, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Nah ini dia, kembali lagi di P Podcast, ngobrol. Jadi ini kacau. Selamat datang di P Podcast, ngobrol berbobot para pejuang sukses nih. Aish, mantap banget nih. Kali ini pejuang suksesnya ini luar biasa ya. Jadi beliau ini adalah Aish. Siapa ya? Foundernya sosial media cafe di Jakarta. Terus juga foundernya Kopi Beta Jakarta. Jadi pengusaha. Nah, terus musik arranger juga. Mantap. Nah, tapi yang bikin ini jadi amazing gitu istilahnya. Apa tuh yang bikin jadi amazing kira-kira? Umurnya ini Om Den. Ini umurnya ini luar biasa nih. Waktu umurnya dia semua sibuk ngabisin duit, ini sibuk nyari duit. Baik, mantep banget ini kita punya pejuang kali ini nih. Oke. Siapa tuh? Langsung aja kali ya. Kita langsung panggil aja ya. Ini dia Fixel Immanuel. Thank you. Kan hingar-bingar gitu ya biasa. Wah, ada efek. Apa kabar, Bro? Baik Kak, baik. Luar thank biasa you kesempatannya, ya. Luar biasa. Lama tak berjumpa kita ini, jadi ketemunya di online begini aja nih. Iya, udah lama banget ya. Gitu. Ini bisa dibilang kita lihat, ini luar biasa banget. Artinya luar biasa itu ada aja gitu yang baru gitu. Promonya, menunya, segala macam. Nah, tapi kita penasaran nih, awal mulanya ini kan Fixel ini kan masih kuliah ya? Kuliah. Nah, kenapa sih lu repot-repot pengen usaha gitu? Yang lain-lain kan kuliah, udah selesai kuliah, kerja kantoran kelar gitu, udah. Kenapa sih sekarang lu berpikirnya gue pengen usaha gitu? Awal mulanya itu gimana sih? Awal mulanya gimana ya? Uang jajan kurang. Waduh. Kalau gitu mah dulu dari SD kita harusnya usaha ya. Iya betul. Kita udah kurang dari SD. Iya. Oke. Uang jajan kurang, terus coba bisnis 1, 2, 3. Banyak gagalnya, bisnis gue banyak yang gagal. Oh berarti nggak langsung jalan gitu juga? Masih ada tantangannya ya? Masih ada tantangan. Dari yang gue jualan kayak lukisan gitu kecil-kecil kan. Gak jelas sih sebenarnya itu. Ya orang mau bikin, waktu itu ada tugas prakarya di sekolah. Sulit tuh, cuman gue yang bisa. Gue jualin, gue jadiin duit. Jadi tugas semua masuk. Gue bikin, lo jual. Iya, gue bikin, gue jual. Gue bikin, lo jual. Buset. Gile. Iya, kayak gitu. Terus sampai akhirnya masuklah di konveksi. Masuk konveksi. Itu berawal dari temen gue nggak ngajak gue. Temen lu nggak ngajak lo, oke. Iya. Yeah. Padahal gue ngerasa nih, gue punya keahlian di situ. Iya. Terus gue bikin konveksi, gagal. Yang pertama gagal karena cuman semangat, nggak ada yang namanya nggak ada bisnis plan ke depannya harus diapain kan. Oke, iya. Terus sempet nganggur, gue juga sempet dulu magang di perusahaan kontraktor, pergi ke Ambon, ya bentar doang sih, nggak nyampe 1 bulan. Pergi ke Pulau Seram. Oh jauh juga ya Pulau Seram ya? Iya, ada Bukit Teletubbies yang gue inget di situ. Bagus banget. Ketemu Lala nggak? Ketemunya Dipsy gue. Lala tidur siang kali ya. Lanjut. Seru ya. Terus akhirnya belajar apa itu batu, ya berbagai macam batu-batuan. Udah habis itu pulang, lanjutin sekolah, liburan, gue magang lagi. Tapi magangnya ke salon kecantikan. Klinik kecantikan. Kontraktor, salon kecantikan. Iya. Nah ini gimana rencana hidupnya nih? karena kontras banget ya. Wah ini sih luar biasa ini. Karena gue mikir di situ ya, gue punya banyak keinginan yang mau gue beli. Sedangkan bokap dan nyokap gue itu ngajar biasain biarpun
mereka punya uang, gue tetap harus cari uang sendiri untuk. Gue inget banget waktu itu gue pengen banget punya komputernya biasa aja 7 juta harganya. Stres banget, gue nggak bisa, mau nyicil juga gue masih umur berapa, 16 atau 17 tahun, nggak bisa. Terus ya udah akhirnya nyari duitnya dari yang magang-magang itu, jualan baju lah. Bajunya dulu bukan baju kayak gini, masih pakai Katun Combat tuh yang 20.000. Iya. Katun Combat 20.000 bener ya, dipakai main bola sekali besok buang tuh. Iya, kalau nggak dipakai cuci sekali, besok langsung slim fit. Langsung slim fit. Nyusut ya. Kisut. Iya. Terus dari situ tuh udah mulai gua kenal, oh ini apa main konveksi itu kedepannya gue harus tahu nih apa. Gua harus punya tema dari brand gue sendiri ternyata, karena dari kalau gue ngeliat di Jacklot tuh semuanya setiap brand punya kayak berat kan punya karakternya nih sendiri-sendiri. Jadi gue ngebangun karakter gue sendiri di brand gue. Nah itu tuh baru tuh mulai tuh, wih naik cepet. Akhirnya kerjasama sama desainer. Terus disitulah baru meledak. Cuman gue nggak begitu fokus lanjutin, itu salahnya gue di situ. Gue nggak ngelanjutin karena waktu itu awal-awal semester 1 kuliah kan demen tuh apa nongkrong kemana, habis duitnya buat nongkrong ya, masih belum inilah dapat duit banyak, ganti sana sini gitu, masih awal-awal kan. Tapi di umur berapa tuh lo akhirnya ngeh kan bahwa ini butuh perencanaan nih gitu kan? Itu sekitar ini gue berapa nih, sekitar umur 19 tahun 19 sampai 20 tahun itu gue ada mata kuliah namanya kewirausahaan. Mata kuliah pertama gue gagal 3 kali. Lo gagal 3 kali mata kuliah itu? Iya. Oke. Ngotot-ngototan sama dosennya. Itu yang bener dosennya. Dosen. Lo berhasil jadi mahasiswa berarti itu ngotot-ngototan. Yang bener dosennya. Yang bener dosennya ya. Iya, gue aja yang nggak jelas waktu itu. Terus gue masih sempat mikir gini nih kak, kuliah nggak penting lah, orang gue jualan baju aja gue bisa hidup. Nah itu dia, ya. Sampai semester 5 gue dapat mata kuliah simulasi bisnis, budgeting segala macam, perpajakan, kewirausahaan internasional, bisnis internasional, semuanya di situ barulah masuk nih. Gue mikir, oh kalau misalkan lu cuman bisa menghasilkan let's say 15 juta per bulan dari baju, itu akan menurun tuh kalau lu nggak ada perkembangan di situ. Maksudnya lu nggak punya ide selanjutnya, itu bakalan menurun karena udah banyak yang berinovasi nih. Ya. Udah banyak berinovasi. Nah, di situ baru tuh gue kepikir, oh bener juga. Pantesan penjualan gue menurun. Orang begitu-gitu doang. Ah, udah. Tiba-tiba dari situ tuh ada, ya memang kan semua tuh tahap bertahap ya. Bokap bangun kafe, seneng nih gue nih. Dapat kafe gue. Ternyata enggak men. Gue ditaruh di paling bawah banget, jadi anak part-time yang disuruh bersihin grease trap itu tempat pembuangan apa sisa makanan yang ada minyak di dalamnya, itu ada saringan. Nah itu gue bersihin tuh tiap hari kayak gitu. Dan itu gue nggak langsung di bawah bokap, masih di bawahnya lagi ada manajer, gue dititipin di manajer. Dan umur berapa tuh? Itu gue umur 19, 20 lah, udah mau 20 tahun. 20 mulai 20 tahun. Bokap buka kafe seneng, tapi ternyata gitu ya. Iya, udah gitu drop lagi dong ya? Oh drop sekali. Rasanya pengen jualan baju lagi. Terus pada saat itu pas opening nih, bokap udah nungguin kan sekitar 1 bulan, ngeliatin gue seneng nih. Ya nggak apa-apa lah ada bokap. Nggak taunya bokap nyokap ninggalin gue ke Amerika 1 bulan. Waduh. Nah. Terus nggak bisa apa-apa gue. Jadi semuanya ditatar sama manajer. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Mau ngadu ke bokap juga lah nggak bisa. Kamu kalau bikin salah apa-apa kamu yang keluar, bukan manajer ya. Hah? Bingung nih gue nih. Aneh berarti nih, manajernya salah, gue yang keluar. Karena gue bikin kericuan, anak owner nggak mau. Bokap nggak bisa keluar. Ya udah, di situ gue udah disiplin aja. Udahlah, serah. Benar-benar udah selayaknya.
Ya emang anak magang mau dikerjain ya udahlah. Nah, apa? Ada sampai jelek-jeleknya nih ya. Mungkin emang itu sebuah didikan ya. Buat gua semakin kuat. Kain bekas lap muntahan nih, sorry. Ah, Itu udah lempar ke gua. Bercanda sih, cuman kan eh lu mungkin bisa nggak terima kayak gitu kan. Tapi cara didiknya dia tuh yang bikin sampai sekarang inilah, mulai dari dia ngajarin gue bikin kopi segala macam, udah benar-benar deh, itu benar-benar gue nggak bisa ngomong, kayak keras lah, dia ngedidik gue tuh keras banget, ya emang benar-benar langsung dilepas gimana. iya. Lepas ya udah dikasih, ya udah kayak ibaratkan gue anak anak didiknya dia benar-benar, udah nggak bisa mikirin anak owner atau gimana. Iya, 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 iya. Kayak gitu tuh, sampai singkat cerita gue udah ada di fase yang mungkin lebih eh, dewasa lah, ibaratkan lebih mengerti. Udah banyak juga yang gue lewatin, semuanya gue udah ngerti sistem, udah ngerti lain-lainnya ibaratnya. Nah itu baru dari organisasi ngepercayain unit usaha ini ke gue gitu. Oh, dikasih. Jadi posisi lo jadi apa tuh berarti? Manajer aja lah. Nggak sombong, nggak sombong, Nggak nggak sombong. sombong. Bukan nggak sombong. Bukan di segmen ini nanti sombongnya. Gue Iya. yakin. Oh, benar. Karena baru manajer nih. Iya. Nah, Berarti untuk sampai tahap kayak ini jalannya nggak gampang gitu ya, banyak juga yang harus dipelajari. Jelas. Karena jujur aja F&B itu gak segampang yang orang bilang, lu kan tinggal jual beli gitu. Kalau misalkan jual beli nih ya, kita beli nih stok. Jual, nggak kerasa ya, itu stok habis buat apa? Kan kita nggak tahu. iya. Ya kan, Betul. ada gagalnya, ada apanya kita buat kan. Nah itu kalau nggak. Ada yang pernah bilang retail itu is all about detail. Oh iya benar. Gua pernah dengar itu tuh. Benar ya? Itu benar. Benar banget ya. Benar banget. Karena sesekali juga dulu gue ada pernah miss di situ. Pernah miss. Jadi ya ada minus lah, akhirnya emang salah gue sih. Gue nggak ada catat, cuman itu udah lama banget. Lu pernah ngerasa sirik nggak sih, dalam arti dengan umur lu masih di 19-20 udah pegang usaha yang gue tahu juga, maksudnya wah itu beban pasti, dibandingin teman-teman sebaya lu yang mungkin beberapa lu masih bisa lihat mereka kayak hangout, fotonya bolak-balik ke luar negeri misalnya gitu kan, segala macam have fun lah. Pernah nggak sih kepikir bahwa gue pengen loh gitu? Kalau misalkan gue ini sharing aja ya, Yes. bukan yang mau menggurui atau gimana, cuman kembali lagi ke pola pikirnya kita dari awal. Tujuannya kita berbisnis tuh apa, mulai dari usaha muda tuh apa. Karena dari awal gue mau nanti tua gue nggak susah, maksudnya gue mau ya gue sukses di usia muda. Jadi gue nggak ada kepikiran buat sirik sih, karena kebanyakan gue mikir kayak aduh, kalau gue kayak mereka nih nanti gue telat startnya. Itu gue dewasanya ntar maksudnya pemikiran gue tuh ngestak, jadinya pengennya jalan-jalan terus, ngabisin duit terus, gue nggak bisa saving buat kedepannya. Nanti kita kan nggak tahu kedepan ada apa, kayak tiba-tiba covid kayak gini kan, nggak tahu kan, tiba-tiba kita harus di rumah, usaha nggak jalan atau gimana ya. Maksudnya gue masih bisa saving, atau enggak gue punya usaha pengalaman gimana lah untuk ngatasin atau dan sebagainya. Kalau misalkan pada saat itu gue nggak ngambil ini, terus tetap masih mau jalan-jalan nongkrong sama temen, mungkin sekarang gue lagi bingung. Menurut gue semua dari pola pikir awal aja sih. Pola pikir kita pertama, drive-nya kita pertama tuh apa itu. Hari ini sih lo jadinya nggak nyesel ya, lo punya habit yang sesuai dengan kondisi apapun gitu. Ya itu. Nah itu kan, dengan kondisi apapun. Kondisi apapun itu. Segala musim. Wah, mantep bro. Baru nemu tadi ya. Nah, Fixer ini kan termasuk mulai bisnis dari di usia muda lah, udah ada bisnisnya gitu kan. Kira-kira waktu usia berapa sih kepikiran, gue pengen bisnis aja gitu? Apakah waktu dari SD atau dari SMP atau kapan kira-kira? Dulu gue pas SMP naik SMA
kepikirannya tuh mau jadi agent asuransi tanpa gue tahu apa kerjanya agent asuransi. Oh, nah itu dasarnya apa? Iya. Dasarnya apa? Mungkin Karansa pernah tahu bokap penjual terbaik asuransi 1000 polis. Ah, ya, 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 Nah, ya, dari betul, situ betul. karena dulu sebelum pas jadi pendeta juga kan masih di asuransi kan, cuma Ya. di kantor pusatnya dan gue ngelihat kantor gue gila, keren banget. Jadi mau kayak apa? Jadi kerja di asuransi. Ah, ya, ya. Jadi Iya. yang gue lihat dari tadi kayaknya sosok bokap nih ini banget ya di lu ya Sel ya. Maksudnya jadi role model yang Banget, banget. ini ya gitu. Banget. Gue dulu pernah jadi agen asuransi loh, 17 tahun. 16 ke 17 sebelum gue ya sembari magang di klinik kecantikan. Kan sebelumnya juga masih sekolah. Tapi itu sembari sekolah pulang, gue ketemu sama leader gue buat dia ngajarin gue kayak gitu. Oh, ngajarin Terus prospek, seru ya? prospek, iya. Iya, iya, iya. Lumayan seru sih, tapi dia bilang, oke, canvassing pertama kamu di Mall Kelapa Gading ya. Wah, stres gue. Lu kan fasing umur segitu. Iya, canvassing, pakai Serius? jas, serius. Astaga. Iya. Dia Keren targetin gue 3 ketemu orang, gue kasih datanya 10, tapi 10-10-nya ibu-ibu. Karena gue merasa gue berhasil kalau di ibu-ibu. Tapi keren lo Iya. nemu market lo keren lo. Iya. Tapi. Lo nemu Itu bagian market lo. dari strategi ya, bagian dari strategi ya. Iya lo, beneran lo. Asik Iya. lo itu. 10 orang ibu-ibu, karena pas gue datangin bapak-bapak udah enggak gitu. Nggak bisa masuk nih, susah. Iya. Berarti udah bisa guide marketnya kemana gitu ya. Iya, tapi Waktu itu. mulai dari agent itu juga rasanya tuh kebentuk tuh. Apa jiwa marketing gue buat nawarin orang, berani ngomong lah, ibaratkan berani Iya. nawarin Yes. segala macam. Nah, gitu sih paling. Ya marketing butuh mental yang bagus sih memang. Iya. Apalagi kalau bukan masalah ngomongnya, ditolaknya itu siap. Ditolaknya betul, Iya, betul. mukulnya keras, tapi kalau misalkan pukul nggak kuat mah Yes. tumbang. Betul. Pulang kita langsung. Kembali lagi mentality itu penting ya. Iya. Mau Mentality marketing, penting bisnis banget. dan lain-lain ya. Terus ini hari ini nih udah jadi founder nih Pak Denny. Co-founder. Jadi cerita yang Co-founder. tadi nih ngebentuk Fixel ini, gue yakin secara mental juga ya, bukan hanya pengetahuan didukung, memang Ya. sekolahnya juga bisnis ya, ambil ya. Bisnis konsen wirausaha. Betul. Konsen wirausaha. Jadi Fixel ini sudah jadi co-founder 2 bisnis di Mantap. waktu masih kuliah nih, sekarang masih tingkat akhir ya. Iya, skripsi. Di Universitas Tarumanegara di daerah apa tuh? Slipi ya. Iya, Grogol. Di Grogol Slipis itu. Jadi ini masih kuliah udah punya 2 bisnis gitu. Ini sosial media cafe di Kelapa Gading dan Kuningan Jakarta sama Kopi Beta ya, itunya ya, ininya. Oh, ini luar biasa banget. Nah, sekarang ini gimana nih maksudnya apa yang diimplementasi dari pengalaman-pengalaman tadi? Jadi sebelumnya gue nggak tahu. Nah, ini nih masuk lagi ke yang kuliah nggak penting. Makanya gue sekarang gue udah mulai mikir nih, setiap kali kalau ada teman gue ngomong kuliah nggak penting, kita bisnis lahir untuk dagang. Maksudnya kita lahir tuh untuk dagang, menurut gue enggak sih. Lu tetap harus, ya memang lu bisa dagang sih sekarang, tapi lu mentok nanti. Menurut gue nanti bakalan mentok ya udah mentok, lu nggak bisa berkembang lagi. Karena semuanya itu tergantung sama wawasan, ilmu, dan cara lu berbicara kepada. Kalau misalkan lu mau dapat yang lebih besar ya. Ya. Nah, di situ gue dapat banyak strategi-strategi di kala bisnis lagi turun atau misalkan gimana, itu dari kuliah sebenarnya. Makanya mulai dari semester 5 ke atas, itu gue gencar serius-seriusnya tuh. Padahal sebelumnya kagak. Main-main dong. Karena tahu benar-benar ilmu itu akan terpakai gitu ya. Iya, nggak apa-apa, setidaknya Fixel ngeh. Kalau gue kan sampai lulus kagak. Iya, jadi terus di situ gue dapat ada namanya strategi umbrella branding. Pemfokusan, ya itu penjualan pemfokusan kategori dari suatu brand tanpa menurunkan keprestisan main brandnya kita nih, gitu. Jadi social media cafe, misalkan mau jualan
dihantem di harga di bawah 20.000 misalkan gitu. Susah dong, nggak bisa. Nanti prestige-nya sosial media cafe di atas ini udah enak nih, itu namanya menjatuhkan brand. Jadi nanti next gue mau jual franchise segala macam turun harganya. Misalkan dari 100 juta per tahun tiba-tiba turun jadi 50 juta atau 30 juta itu. Nah, itu semua kan berpengaruh. Maka dari situ keluarlah umbrella branding namanya Kopi Beta. Dan pada saat itu juga pada saat itu apa namanya? Sosial media cafe kan lagi tutup PPKM pertama. Sorry, PSBB. PSBB itu udah kena dampak ya berarti? Kena dampak. Februari akhir tuh udah hancur-hancuran gitu. Oke. Terus banyak yang kena ya. Iya. Ya karena gue terakhir tahu data dari detik.com itu 8 bulan pertama 1.200 restoran di Jakarta tutup. Nah, ini dia nih yang menarik nih. Jadi ternyata anak muda yang berbakat ini, Fixel Immanuel ini ternyata kena dampak juga nih pada ini. Masih banyak. Tapi bedanya bisa bertahan. Ini tuh dia. Nah, ada insight apa nih yang bisa bikin selain rahasianya apa? Umbrella branding ini nih salah satunya berarti. Iya, salah satunya ini karena gimana implementnya kira-kira nih? Kalau ini kan kafe jual produk minuman. Yes. Pada saat itu lagi ngetren botolan 500 ml 1 liter ya kan? Yes. Sebenarnya itu udah pernah ngelihat unik banget nih ada orang jual kayak gini, terus gue mikir kayaknya boleh deh kita ikut. Cuman gue lupa waktu itu brand apa ya. Waktu itu brand apa yang pertama kali bikin itu. Terus akhirnya gue coba bikin sulit nih. Cuman kan semua memang berawal dari susah kan. Ya. Tapi gue mikir gini, gue percaya sama produk yang gue jual, rasanya enak, pasti orang suka. Pertama harus itu, karena menurut gue kalau misalkan lu nggak percaya sama produk yang lu jual, kedepannya berantakan. Ya. Nah, benar, mulai dari ring 1, ring 2, ring 3 jualannya gitu kan. Biasa kan semua mulai dari ring 1 ya, keluarga yang deket-deket segala macam. Sampai akhirnya customer-nya kita sendiri yang menjadi marketing kita. Itu tuh yang sulit. Customer jadi marketing. Iya, customer yang menjadi marketing kita. Berarti kayak word of mouth-nya jalan ya. Jalan kayak gitu. Kayak gue beli nih kopi lu, terus gue nemu value nih, ya kan? Iya. Akhirnya value ini yang gue terima, oke nih, terus gue ceritain ke bini gue gitu misalnya kan. Oh, ini ada kopi nih bagus nih, enak nih. Gak cuman enak, cuman begini uniknya segala macam. Iya, dari gitu ya? servisnya juga kan kita kan. Yes. Maksudnya ya. Gak perhitungan lah misalkan yang punya ganteng nih bisa gitu ya. Lu jujur lu jual juga nggak tuh kegantengan lu? Iya. Ini emak biasanya. Iya, sayang gue kemana-mana nggak pernah bawa muka jadi nggak pernah berhasil. Tapi jujur loh itu pas PSBB aja Kopi Beta 1 bulan jalan ditawarin 2 orang untuk beli franchise. Wow. Ditawarin jadi franchise. Iya, dia salah satunya teman gue di Tanjung Duren. Jadi dia baru dapat warisan dan dia ngelihat gila ini Kopi Beta. Dia sampai kaget gitu karena kan gue selalu ngepost per hari berapa puluh. Itu setelah kalau berkenan nih setelah berapa botol dia akhirnya ngedeketin? Sebulan approach. Kurang lebih 1.000 lah. Tuhan, sebulan 1.000 botol waktu PSBB. Pas PSBB. Sampai gue PSBB, buset. Sampai gue jadi brand ambasadornya Jafra. Brand ambasadornya Jafra gara-gara buset. Karena gue ngambil susu di Jafra. Oh, oke. Sebulan 448 liter. Sebulan 448 liter. Banyak juga ya. Ini kita nggak bicara kondisi normal loh, bro. Iya. Ini PSBB loh, bro. Iya kan? Menurut lo bedanya segimana signifikan PSBB awal dengan PPKM sekarang? Dampaknya kalau menurut gue sekarang harus lebih lebih gimana ya, lebih inin lagi gitu. Kalau dulu itu kan kita masih bisa pakai emotional selling ya. Sekarang ini karena semua emosi. Semuanya emosi. Sekarang semuanya udah emosi, sulit jadi tapi ya nggak apa-apa ya, memang hidup harus berjuang. Iya ya, tapi betul. PSBB 1.000 botol. Ini gue nggak kebayang kalau kembali normal nih. Tadi 2 yang nyamperin lo ya. Ini 20, 25 kali ya kalau normal. Amin.
Iya loh. Waduh, luar Ini biasa. di zaman PPKM aja udah ada yang nawar, tapi bukan kopi beta, SMC-nya langsung. SMC-nya tapi Wow. iya, tapi ya ini luar biasa loh. Di mana semua, jadi gini, yang gue tangkap adalah hal pentingnya, lu nggak berhenti bergerak aja. Iya betul, fokus. Iya kan gitu aja, lu nggak berhenti bergerak, lu mulai apa dari yang lu punya kan, kegantengan lu misalnya. Gitu kan. Enggak lah, tapi dulu it works loh, ya it works loh. Dulu sempat mau berhenti loh, karena Oke. Siapa yang nggak putus asa sih ngeliat PSBB pertama itu? Yes, betul. Tapi ya kembali perkataan orang tua itu memang yang paling benar menurut gue. Jadi harus fokus. Dan lo harus merasa beruntung lah ya dengan apa yang lo punya dari Fixel kan. Lo punya orang tua yang betul-betul mendidik, support, terus juga punya habit yang lu sama gitu, nggak berhenti bergerak gitu. Ya, berhenti. Karena gue sedikit banyak juga kan ngikutin tuh bokap kalau lagi bikin konten, yang lain semua nyerah, ini bokap terus bikin konten gitu. Fokus. Ini nurun ke anaknya, which is amazing gitu, keren banget gitu, keren banget. Bener lah. Jadi fenomenanya tuh jadinya oke banget gitu di waktu, apalagi gini, karena gue yakin, gue nggak tahu belum dapat datanya sih. Jadi dari 1.200 restoran itu, F&B bisnis itu, range umurnya tuh ownernya ada di umur berapa? Gue belum dapat sih. Cuman let's say ya di umur gue gini ya, gue berapa ya Om Denny ya? Kurang lebih 2 tahun beda ya sama Fixel. Lahir aja sebelum Masehi, masa begitu. Banget loh. Mungkin misalnya milenial ya, saya milenial lah. Milenial itu kan umur 26 sampai 35 lah gitu ya. Iya. Itu aja mungkin banyak yang nyerah. Ini Fixel umur berapa sekarang misal? 23 tetap bergerak. Om Den, gimana nih Om Den ya? Kita apain nih Fixel nih? Apa kita jadiin partner aja gimana? Wah, boleh. boleh. Ya enggak? Ya kan maksudnya di saat semua nyerah ini masih bertahan. Iya, ini bukan bertahan lagi, ini mau bergerak aja terus udah. Bergerak aja terus tanpa terus lah. Fokus terus. Bergerak dan fokus ya. Bergerak fokus. Waduh, ini bagus banget. Jadi gini, podcast juga ada nih karena memang kita ngelihat banyak fenomena nih gitu ya. Bahkan di orang-orang dekat gitu. Ya. Bukan cuma nyerah, mungkin ada yang masih mau bergerak tetapi bingung gitu loh. Karena gini, banyak juga teman-teman di luar sana itu pepolencer itu mungkin dia nggak terpengaruh dengan kondisi PSBB atau mungkin sama sekali nggak terdampak. Iya. Tapi ada media ini kan 50-50 nih negatif positifnya. Nah, ada yang kena nih bahwa ini tuh suasananya tuh negatif, akhirnya positif vibe-nya nih kikis gitu loh. Padahal dia punya potensi besar gitu lah. Nah, satu sisi Podcast pengen ngajak nih gitu. Lewat ini pas banget kan narasumbernya kayak Fixel gini di umur muda. Lu mulai dari yang lu bisa, nggak usah pusingin. Karena PPKM, PSBB, ya pemerintah punya kebijakan juga nggak sembarangan gitu loh. Benar. Ada yang dirugikan pasti, ada yang diuntungkan juga pasti. Cuman kan kita harus berusaha mulai dari apa yang kita bisa. Tadi kata Fixel bergerak dan focus. Pakai bahasa Inggris biar agak mahal. Focus ya itu loh. Tapi benar deh, jujur aja nih. Atau enggak kalau misalkan sampai mikir nih, sulit. Aduh, apa? Tapi gue mau mulai apa nih? Bingung kan? Mereka bingung. Gue mau mulai apa? Sorry, gue sambil ngerekam. Gue mau mulai apa? Ikutin aja yang lagi tren sekarang apa? Misalkan gue dulu pernah loh pas terdampak PSBB gue jualan cupang. Lagi ngetren ya waktu itu ya, lagi ngetren. Dari gue beli cupang harga 50.000, itu gue bilang mahal. Mahal banget, cupang 50.000. Sampai akhirnya gue beli cupang 3,5 juta. Itu kelewatan loh. Dari gocap mahal. Maksudnya karena perputarannya di situ. Yes. Perputarannya gede banget sampai akhirnya dari gue ngebangun cuman 20 follower, itu pun teman-teman gue yang follow. Gak nyampe 1 bulan, 2,5 minggu 1.500 follower. 1.500 follower. Ya, itu apalagi kalau lu beli cupang bonusin kopi ya. Itu kayaknya bisa nambah tuh. Ya kan? Buntung saya Pak. Ngelatin cupang butuh begadang kan, ngelatin cupang. Ini kan minum kopi. Sekalian beli kopi. Beli kopi.
misal bentuk supaya kita terus bergerak lah. Beli cupang dapat kopi gitu kan. Dan kan mungkin ada orang yang bakal bilang begini, tapi kan gue nggak ngerti lah cupang itu harus gimana. Ada YouTube men, gue 100% belajar dari YouTube. Yes. Gue 100% belajar dari YouTube, dari platform apa, lu bisa nanya-nanya di sosial media yang emang udah mengerti. Ya rasa orang juga nggak akan pelit buat bagi ilmu. Orang kita semua juga kan lagi berusaha. Betul. Kan? Habis itu lagi terdampak ini pasti juga ngebagi kok. Gue juga pas dapat ilmu semuanya gimana breeding segala macam. Ada yang nanya akun-akun baru, gue jelasin juga kok. Karena gue ngerasa kayak yang terdampak bukan cuma gue nih. Yes, banyak betul. Semuanya juga terdampak gitu ya. Cuman sekarang ya gue udah nggak main cupang lagi, balik lagi fokus ke ini. Sebenarnya itu sedikit lari dikit dari fokus, cuman balik lagi nih. Ya gimana aja lah supaya mood lu balik aja supaya bangkit lagi, karena kan gue butuh drive juga. Gila itu stres banget pada saat itu ya, tahun lalu stres banget. Turunnya minus Pak. Udah hancur. Hancuran ya. Iya hancur Pak. Tapi sekarang udah plus banyak kan. Tuh ketawa aja gitu tuh Deng, nih sombong nih baru mulai dia. Enggak lah, masih belum. Lagi mencoba naik kembali ya. Mencoba untuk berusaha naik lagi. Tapi pasti bisa lah. Kan udah ketemu nih kan jalurnya. Oh tadi lubangnya tuh kayak gini ternyata. Di depan nih, tahu lah gitu maksudnya gitu. Nah begini nih, kalau misalkan kita nggak tahu, kita nggak mulai, kita nggak berusaha, kita ntar nggak tahu nih lubangnya. Jadi kan seandainya kita tahu ada lubang di sini, kita udah solve, jalan, jatuh lagi, tapi kita udah tahu nih. Lubangnya kira-kira sama. Betul. Lubang kita istilahnya aja yang beda. Yang tahun lalu PSBB, sekarang PPKM. Iya, sama juga lubangnya. Benar. Lo udah tahu nih nyemennya gimana, lo tahu nih nyemennya gimana kan? Nyemennya gimana nih ya. Ini bergerak fokus menurut lo bisa diaplikasiin ke semua keahlian nggak? Usaha, bisnis segala macam. Menurut gue bisa. Pasti. Ya? Pasti. Pepolencer, jadi Pepolencer yang nonton nih, bergerak fokus bisa diaplikasiin ke kemampuan apa aja yang kalian punya, sama bisnis apa kalian yang punya. Apa aja benar. Biarpun kan gue juga arranger. Oh lu musik arranger juga ya? Ya, gue awal-awal bikin musik ya ampun Kak. Kan lu yang main drum ya kan Kak? Tapi kan kita belum pernah ketemu sebelumnya kan? Nggak ada ini kan, nggak ada kong kali kayak acara-acara sulap ya. Ya jadi gue pernah terlibat di pembuatan musik pertamanya Fixal gitu. Bener-bener gue dengerin sekarang nih, gue kesel ilfil, jelek banget gue nih. tapi kan itu kan semua kan butuh proses untuk bisa sampai lo bisa jadi jago. Misalkan lo tahu komposisinya, semuanya itu kan semua butuh proses. Betul. Butuh fokus juga emang ke tempat itu kan, nggak bisa lo pindah-pindah kan. Pak Denny juga musik ranger tuh. Wah. Ini Pak Denny host kita satu lagi juga, luar biasa ya. Masih noob. Sama-sama lah belajar. Tapi gue nggak pernah diajak ngisi drumnya, soal itu aja sih bedanya. Ada profesinya sama, host gitu, sama, gak kebagian aja. Cuman gue tetap bergerak sama fokus gue, tetap, jadi tenang aja. Ya, masalah start dari mana itu, gue dapat juga nih dari teman-teman gue dan juga yang udah senior gitu ya kerjanya. You have to start somewhere gitu, setuju ya Sol ya? Setuju. Start somewhere gitu, lu harus mulai dari satu titik gitu, lu mulai. Jangan kebanyakan mikir menurut gue nih ya. Ya maksudnya mikir yang matang emang harus, cuman maksudnya mikir yang ini nih, kayaknya gue mendingan ini deh, mendingan kayak ini deh. Enggak mulai udah. Lu pikir ini kayak oke. Kayak temen gue nih, gue nggak kepikiran nih temen gue. Gila ya jualan lampu tumbler buat apaan? Lampu tumbler. Tapi ada ya yang pasar ya. Mulai dari sebulan 1.000 piece sampai per hari 1.000 piece. Wow. Itu padahal gila. Fokus. Sumpah itu benar-benar fokus. Betul. Padahal kalau dipikir-pikir siapa yang mau beli lampu tumbler? Siapa yang mau beli lampu tumbler? Sampai bilang, bro siapa yang mau beli lampu tumbler? Ya gimana ya, buat nambah uang jajan aja lah. Kembali lagi, uang jajan kurang. Motivasinya simpel ya. Jadi motivasi simpel tuh cukup loh bikin kalian bergerak loh, People. Beneran. Uang jajan kurang.
Akhirnya bergerak sampai punya kafe 2. Kena dampak, yes, bergerak terus. Karena dia tahu uang jajannya dia bakal kurang waktu PSBB. Jadi motivasinya tetap fokus di uang jajan kurang. Doain, Sun akan buka lagi di beberapa kota. Amin. PPKM bukannya nyerah, malah mau buka beberapa kota, emang kurang ngajar. Ini kita motivasi ya, Pepolencer juga. Artinya bahwa kalau waktu terus bergerak, bahkan loh, ini F&B retail yang kena dampak ancur-ancuran ini bahkan berencana untuk buka cabang di beberapa kota loh. Jadi ayo Pepolencer kita terus bergerak dari apa yang kalian punya gitu loh. Terus ini sekarang existing activity-nya apa? Dari bisnisnya lu nih? Ya dari bikin kopi. Nah keluar lagi umbrella branding yang baru. Namanya SMC Cake. Nah itu cuman kita masih garap lagi ya. Jadi kayak maksudnya masih benar-benar awal kan, ini masih baru kan. Kalau Kopi Beta udah jalan dengan sendirinya. Maksudnya kalau misalkan yang SMC Cake ini masih PO lah. PO. Oke. Gitu. Tapi oke banget ya responnya oke. Oh oke. 30 lusin lah mungkin bulan ini. 30. Gue pikir box loh. Dia ngomong lusin loh. Lusin. Gue ngeri 12 ya. kali 12. Terus Om Ade yang tolong hitungin Om. 360 ini berarti ya toples. Karena gue mikir-mikir, gue kan sekali pesan kan 5 karton. Udah 6 kali nih kalau nggak salah. 5 apa 6 kali? Ya udah berarti udah 30 lah. 360 karton. Iya, tapi benar juga loh. Orang itu di rumah ngemil. Iya. Kalau nggak ngemil, ngopi. Sekarang gini. Bener. Orang kerja gara-gara 3 tahun lalu ngetren namanya ngopi. Nggak ngopi, nggak bisa konsen. Kebanyakan semua orang kerja ngopi. Dan akibatnya apa? Orang kalau nggak ngopi, stres, pusing, bawaannya marah-marah terus. Jadi orang harus mesen kopi. Benar. Udah minum kopi, muncul lagi tren 2 tahun lalu. Ngopi sambil nyenek. Kalau nggak makan singkong, roti, kue kering. 2 itu mantep itu. Bener juga loh. Jadi digarap ya. Jual, iya. Iya loh. Nggak heran sih jadi 30 lusin. Iya. Gitu loh. Jadi sekarang kalau misalkan lihat penjualan di grup ya kadang orang beli kopi sama coklat termasuk kue juga, nastar, kastengel kayak gitu. Dan juga pengiriman pun logistik lagi bagus-bagusnya nih. Maksudnya selama ini nggak ada kendala kan berarti logistik ya? Nggak ada kendala. Bahkan gue kerjasama sama Tiki. Jadi, kerjasama sama Tiki, oke. Ya, jadi dari harga juga gue maksudnya dapat diskon gitu, lumayan. Wow. Yes. Lumayan, karena kan sering kirim. Gile. Ini keren banget sih. Nah, nanti Pepo akan juga yang mau pesan nih SMC Cake-nya yang mau pesan, terus nanti juga kopinya masih bisa dipesan ya, Sal ya? Bisa dong. Masih bisa dipesan, Kopi Beta, semua promo-promonya nanti bisa dicek di deskripsi juga kemana pesannya. Nanti kita taruh di situ, nggak usah khawatir. Jadi melengkapi nonton podcastnya Podcast sambil ngopi Kopi Beta, sambil ngemil SMC Cake. Pas banget ya. Nanti Instagramnya ya pokoknya area sini lah nanti ada di mana-mana. Instagramnya sosial media cafe untuk pesan Kopi Beta sama sosial media cake berarti ya, atau SMC Cake? SMC Cake gitu. Nanti kita juga akan tampilin beberapa video slideshow ya nanti dari aktivitasnya Fixal, pengusaha muda. Nanti bisa dilihat bahwa pejuangnya Podcast bukan kaleng-kaleng, Pepolencer. Jadi tenang, ini semua bermanfaat.
Om Den gimana nih? Ya. Kalau kayak begini fenomenanya menurut Om Denny gimana nih? Anak muda berbakat, bisa main musik, bisa bisnis. Nah ini gimana nih ceritanya? Mantap. Istilahnya ini anomali ya. Di saat Betul. orang-orang turun, di saat orang-orang menyerah, ya Fixel terus bergerak, fokus buat memajukan usaha di saat orang lain usaha pada tutup, pada ya udah nggak beroperasi lagi. Ini malah mau nambah cabang banyak kan? Iya. Berarti kan. Tapi kalau misalkan ngomong begini nih, pasti nanti ada yang nonton ngomong gini. Emang saya ini nggak ada beban atau apa? Oh bro, beban juga pasti banyak. Cuman gimana caranya lu bisa manage beban lu itu. Jangan lu jadiin beban itu di atas kepala lu. Betul. Lu bakalan dikontrol sama beban lu. Lu nggak akan berkembang. Taruh aja di bawah kayak di mana, pinggirin aja dulu. Seakan lu nggak ada beban. Supaya lu bisa berkembang lah. Ide lu tuh bisa berakar gitu loh. Maksudnya ide lu bisa kemana-mana gitu loh. Kalau misalkan lu nyingkirin beban lu sedikit gitu, gue jamin bisa meledak kok. Tapi kalau lu taruh beban lu nih deket sama lu, stres, lu mikirin beban lu doang nanti. Jujur aja beban gue ada banyak pasti, cuman ya itu bisa dikebelakangin lah. Ya gimana caranya sekarang ya untuk survive gitu. Yes. Jadi dijadiin good problem ya. Good problem kan gitu. Oke. Ini kira-kira buat pepolencer di luar sana nih yang lagi bingung ya. Ini terus yang galau mau mulai usaha A, B, C segala macam kan tadi kan sempat tadi di-mention tuh sama Fixel. Lu jangan overthinking. Nah itu kena dampak ke gue loh gitu. Karena kenapa? Gue memang orang yang nggak punya otak, jadi nggak pernah mikir. Jadi lakuin aja terus gitu loh. Enggak, maksud gue. Nah ini untuk teman-teman pepolencer di luar sana yang lagi mau mulai tapi bingung gimana, terus galau tadi Om Denny juga bilang. Banyak ya Om ya? Banyak. Orang-orang jago loh, S2, S3 begitu kena dampak PPKM, PSBB semua bengong loh. Betul-betul. Nah, ini kita berbagi aja dari kebetulan narasumber ini Fixel, pengusaha muda. Kira-kira nih, Fixel, ada pesan yang bisa yuk sama-sama kita nguatin deh pepolencer di luar sana, kira-kira apa nih? Menurut gua kunci utama tuh cuma tetap fokus. Bener deh, lu kalau ngelakuin satu sekecil apapun, asal lu fokus pasti gede kok. Oke, berarti jangan nikmatin journey-nya ya. Iya, nikmatin aja. Karena nanti nih kalau lu nggak nikmatin, lu mau langsung ada di posisi ini. Pada saat lu di posisi ini, lu nggak tahu kan pengalaman selama ini apa nih. Ntar kalau nggak lu yang jatuh karena kebodohan lu jatuh karena ditipu sama orang. Ya, betul. Faktornya internal, eksternal gitu kan. Betul. Ya. Sangat inspiratif. Ya, betul. Nikmatin aja perjalanannya, nikmatin jatuh bangunnya. Pasti ntar kan tahu celahnya kan. Nikmati perjalanannya, sih mantap banget nih. Nikmati perjalanan kegagalan kamu nih. Waduh. Iya. Nikmati perjalanan kegagalan ke opo. Pernah loh 1 tahun itu gue nge-stuck di situ aja. Nge-stuck. Cuman ya mau gimana ya, emang mungkin belum waktunya, atau mungkin gue yang masih gak ada buat salah atau gimana. Cuman di saat lo menaruh masa lalu itu di pinggir ya, karena gue memang waktu itu sangat gimana nih, harus gimana. Akhirnya ide gue gak ada. Akhirnya lo santai aja gitu, ya udahlah. Ini emang ada masalah, lu dalam hidup lu pasti ada masalah, enggak kan? Enggak mungkin enggak ada kan? Yes, betul. Di usaha juga pasti ada. Jadi ya udah lu tinggal taruh, pinggirin. Ya jalan aja bareng kan, memang masalah kan. Nah, di situ lu bisa berkembang gitu loh. Maksudnya, gue harus ngapain nih? Inovasi baru apa nih? Nah, di situ baru tuh, masuk kan. Misalkan omset naik, semuanya makin naik, otomatis kan masalahnya hilang nih. Kan lu udah ngelewatin masalah satu nih, naik level dong masalah selanjutnya. Masalah selanjutnya, ya kalau lu gak mau dapet, lu cuman ngomong doang sih, gue pengen duit 1M, tapi lu gak tahu darah-darahnya kayak gimana. Iya kan? Kalau misalkan mau dapat duit 1M, ya mungkin kita harus ngelewatin ini dulu, supaya kita bisa ngehargain 1M itu. Jadi terbalik ya, gue lihat fenomenanya terbalik. Dulu itu orang seneng success story-nya orang. Ya kan. Nah belakangan ini gue dan banyak sih teman-teman gue juga, saudara-saudara itu lebih seneng denger failed story itu suksesnya orang.
Benar, gue juga gitu. Ya kan, fail story-nya lu pernah gagal apa, jangan lu ngomongin sukses apa gitu kan. Nah sekarang karena kan butuh motivasi bahwa gimana caranya masing-masing kita nih yang terbeban ya untuk kasih terus motivasi ke orang, ngasih tahu bahwa ayo kalian yang di luar sana bukan korban satu-satunya dari PPKM. Ini narasumber kita hari ini terdampak bahkan tadi dimention sampai minus Om. Tapi hari ini masih bergerak di usia yang masih 23. Ayo malu lu. Gua aja malu ini. Luar biasa loh, Aduh. Gua aja malu loh. Ini udah bergerak umur 23. Om Denny umur 23 lagi ngapain? Lagi cari cewek kayaknya. Lu bayangin kalau 23-nya, lu bayangin PPKM-nya di 23 kita. Lu bayangin. Iya. Bener gak? Gila. Iya. Yang ada kita gagal cinta, kagak punya duit minus, kan? Iya. Mau ngopi juga gak susah, ya kan? Gak ada, YouTube belum bagus, ya kan? Iya. Waduh, ini luar biasa. Iya, sangat inspiratif ya. Betul, ini betul. Ya mudah-mudahan ini Pepolencer bisa terus bergerak ya, gitu. Iya. Mudah-mudahan dengan mendengar cerita dari anak muda, kita bisa kembali jadi muda gitu kan. Semangatnya maksudnya. Yes, betul. Semangatnya. Betul. Yeah. Sebelum kita ini kayak udah gue sih udah ini banget nih. Gue abis ini langsung nih ngerjain sesuatu nih. Mantap. Gila. Gue langsung mau nyeduh kopi aja nih walaupun instan. Brandingnya bagus banget Fixel ini. Gitu. Yeah. Sebelum kita nanti minta closing statement-nya dari Fixel, ini gue coba informasi tentang Pepo ya, soalnya sebentar ya. Ya. Oke. Jadi Pepolencer yang di luar sana punya keahlian, mungkin juga sama nih kayak Fixel, bisa musik ranger, sama juga kayak Om Denny bisa musik ranger, sama kayak saya juga bisa mungkin ngurusin sosial media, digital marketing, ads, desain, copywriting, administrasi, sampai financing, tax, dan lain-lain, tapi bingung gimana cara jual jasa kalian. Langsung aja daftar di pepo.co.id. Nanti linknya ada di area sini, banyak nanti. Jalan-jalan nanti. Nanti di sini nanti. Di sini bisa juga lihat di deskripsinya, ada di pepo.co.id. Bisa juga informasi-informasi penting podcast kita selanjutnya juga bisa follow di Instagram kita di pepo.indonesia dan juga di fanpage Facebooknya di pepo.indonesia. Dan juga nanti kalau mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagramnya, di situ bisa langsung tanya dan bisa nanti langsung dijawab. Jangan lupa subscribe juga channel kita ya, untuk channel kita di PP Indonesia, bisa tahu nanti berita terkini dari narasumber kita, para pejuang-pejuang sukses yang bukan kaleng-kaleng. Jadi daftar sekarang, nggak boleh besok harga naik Om. Oke, yang terakhir minta dong Bro Fixel closing statement-nya yang betul-betul jadi pedoman hidup yang selama ini bisa bikin terus bergerak deh. Dan fokus. Kalau misalkan kita ngelihat kesuksesan orang dari journey-nya dia nih, gila seneng banget. Oh begini, gila. Pada saat dia udah di sini nih, dia udah pergi ke sana, punya mobil mewah, rumah segala macam. Itu termotivasi sih kita. Tapi percaya lu nggak akan jalan, lu nggak akan bisa sampai kayak dia. Kalau misalkan lu ngelihat dia itu banyak gagalnya tuh kayak gimana, berdarah-darahnya kayak gimana, lu bisa ngerti gitu kayak gitu. Itu yang bakalan jadi drive lu buat maju gitu loh. Jadi nggak cuma lu sendiri nih yang lagi berjuang berdarah-darah. Dia tuh yang udah punya rumah mewah, mobil mewah, juga berdarah-darah kok. Nah, lu nih sekarang lagi berdarah-darah, percaya suatu ketika kalau misalkan lu sukses, pasti suatu ketika kalau misalkan lu fokus, lu pasti sukses. Fokus pasti sukses. Mantap. Luar biasa. Sekali lagi thank you banget ya. Terima kasih Fixel buat sharingnya, motivasinya. Makasih banget Kak. Luar biasa. Thank you banget untuk kesempatannya. Thank you banget. Sama-sama. Masih bisa belajar bareng, seneng banget loh saya nih Kak. Yes. Kita lebih seneng lagi Om Den ya.
dapat betul-betul anak muda berbakat begini yang nggak pernah nyerah, ini bisa jadi contoh buat anak muda yang lain. Jadi terus bergerak dan fokus. Oke. Terima kasih buat Pepolencer yang udah nonton. Nanti kita sambung lagi di part selanjutnya dengan narasumber yang lain yang bukan kaleng-kaleng pastinya. Di mana Om Den? Di P-Podcast. Ngobrol berbobot, pejuang sukses. Bye-bye Pepolencer. Bersama saya Denny. Ya Ranza. Terima kasih. Dadah. Bye-bye.